Ya Kak Rosida. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik Sumenep siang ini. Selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali dalam Ngulik untuk edisi Selasa 23 September 2025 bersama saya Ani Purnama. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang ini tentang Pekan Tuli Internasional, di mana tidak ada hak asasi manusia tanpa hak atas bahasa isyarat. Dan tamu saya spesial pagi ini, beliau adalah guru SLB Negeri Saronggi Sumenep, ada Ibu RR Mardiana Hayati. Saya sapa terlebih dahulu via Zoom ya siang ini. Baik, Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani. Apa kabar Sehat? Ibu Dian? Alhamdulillah sehat. Senangnya bisa. Alhamdulillah jumpa lagi nih dengan Bu Dian ya. Tetap semangat ya Ibu. Baik. Iya. Wah, rupanya sinyalnya kurang bersahabat nih. Bu Dian, bisa mendengar suara saya, Bu? Oke. Bisa, Baik. bisa. Baik, Nah, kita pagi ini akan bincang-bincang tentang tidak ada hak asasi manusia tanpa hak atas bahasa isyarat. Ini tentu dalam rangka Pekan Tuli Internasional 2025 atau Hari Bahasa Isyarat Internasional. Nah, sebenarnya seberapa penting ini Bu Dian pendidikan inklusif bagi anak tuli? Iya. Terima kasih. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin mohon maaf ini baru sempat bisa menyampaikan. Ya. Terputus-putus Ibu Dian? Ya, baik. Di 11 September kemarin. Oh, Ya. ya. Suara Ibu terputus-putus, barangkali bisa diulang Ibu. Ini sepertinya sinyalnya kurang bersahabat dengan kita nih. Ya. Halo? Ya, Ibu Dian silakan. Tadi Ibu menyampaikan apa Ibu? Ya. Koneksi kami sedikit tersendat-sendat dengan narasumber di pagi hari ini. Pendengar, kita masih akan membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan inklusif, utamanya bagi anak tuli ya, karena kita sedang memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional. Sudah tersambung kembali dengan Ibu Dian? Halo? Halo, Ya, iya. baik Ibu Dian silakan. Tadi menyampaikan apa Ibu? Mohon maaf Iya. terputus-putus. Baik. Tadi terlihat tentang inklusi. Inklusi adalah suatu tempat yang memang untuk anak-anak tuli ya terutama akan sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena di situ diharapkan anak-anak tuli itu bisa berada bersama mereka. Jadi tidak hanya berada dalam ranah mereka sendiri, tapi bersama lingkungan luar selain dari mereka sendiri. Itu yang diharapkan dengan kenapa kemudian menjadi penting
karena diharapkan akan bisa mengakomodir kebutuhan, minat dan bakat mereka dengan lingkungan mereka yang berbeda. Itu yang diharapkan, Mbak. Iya, Iya. apa tantangannya mendidik anak-anak kita yang istimewa ini, Ibu? Saya tidak ingin mengatakan anak tuli, tapi anak yang istimewa nih, Bu. Tantangan kita menghadapi mereka yang anak-anak istimewa, anak-anak yang luar biasa, berada dalam orang tua yang istimewa yang telah dipilih Allah, pastinya berbeda dengan mereka yang normal, mereka yang berada di reguler. Karena apa? Pertama, yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa masuk ke hati mereka dulu, masuk ke hati mereka bahwa mereka adalah dari kita, bagian dari warga negara, bagian dari anak-anak kita yang harus kita tetap ada bersama mereka. Tantangannya adalah kita terus harus juga bisa belajar dan membelajari mereka dengan terus tanpa putus ya, tanpa berhenti. Itu adalah tantangan yang paling harus ada di kita bersama. Tapi pastinya tantangan itu bisa dihadapi ya, Bu, dengan dengan hati yang ikhlas ya, dan penuh bahagia Insya begitu. Allah. Iya pasti Insya Allah. Bismillah. Iya, Iya. iya, Iya. baik. Nah, untuk bahasa isyarat sendiri nih, Bu Dian, anak-anak kita ini memang sudah dari awal dari lingkungan keluarganya, dia sudah bisa berbahasa isyarat atau belajar setelah ada di sekolah luar biasa ini, Bu Dian? Iya, untuk pembelajaran bahasa isyarat secara yang benar, maksudnya yang ada di tuntunan kita yang ada di buku SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, atau di SINDO, Bahasa Isyarat Indonesia itu, pastinya hanya di sekolah yang ada. Cuma mungkin kalau di rumah atau di lingkungan di masyarakat, mereka hanya dengan dengan membaca gerak bibir dan gestur tubuh kita. Itu yang mungkin mereka ada. Tapi dengan di sekolah, mereka akan kita ajari secara perlahan bersama terus sampai insya Allah mereka bisa pada tahap bahwa mereka juga punya bahasa sendiri sebagai bahasa yang fundamental atau bahasa dasar mereka. Gitu. Iya. Seperti itu. Nah, untuk bahasa isyarat sendiri, Bu Dian, sebagai pintu utama akses ilmu pengetahuan, itu seperti apa mengaplikasikannya kepada anak-anak istimewa ini, Bu? Iya, kami di sekolah sudah ada buku khusus, ada kurikulumnya, juga ada pembelajaran dengan nama materi pelajaran itu adalah pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk anak-anak ABK, untuk anak-anak tunarungu bicara atau tuli itu. Jadi ada bukunya khusus, ada pembelajaran yang setiap saat kita berikan kepada mereka. Tapi tidak hanya dengan bahasa isyarat yang sudah ada di sekolah atau di akademik yang kita ajarkan, tapi kita juga ajarkan bagaimana, mohon maaf, gerak bibir kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana gestur kita. Karena apa? Mungkin mereka bisa berbicara dengan kita. Ya, baik, Ibu Dian. Kembali. Ya, halo Ibu. Iya. Iya, sepertinya sinyal kurang baik. Ini Ibu bisa diulang tadi? Oh iya, bahwa pembelajaran itu kita ajari bagaimana anak-anak itu di sekolah belajar bahasa isyarat yang memang sudah ada di kita di pembelajaran pengembangan. Ya. Baik, istimewa sekali hari ini ya. Iya. Baik. Bunyi dan irama. Tapi kita juga bahasa isyarat sesuai dengan buku karena kan mereka tidak hanya akan di sekolah, tapi juga di lingkungan. Iya. Baik. Bahasa isyarat sebagai pintu utama akses ilmu pengetahuan ya, baru saja atau di masyarakatnya. Baru saja dijelaskan oleh Bu Dian. Mohon maaf ini terputus-putus ya Ibu. Barangkali sinyalnya kurang baik hari ini. Saya keluar. Iya. Saya keluar
Iya, baik. Saya ada ini mungkin Heeh. untuk keluar ruangan. Barangkali seperti itu. Iya, iya. Saya juga Iya, iya. mengundang pendengar yang akan bergabung siang ini di Ngulik untuk bersama-sama berdiskusi ya tentang tidak ada hak asasi manusia tanpa hak atas bahasa isyarat. Ini tentu dalam rangka Pekan Tuli Internasional 2025 atau Hari Bahasa Isyarat Internasional. Saya sedang berbincang dengan Ibu RR Mardiana Hayati. Beliau adalah guru SLB Negeri Sarongge Sumenep. Bagaimana Ibu Dian, sudah mendapatkan posisi duduk Ya, yang saya sudah di baik? luar, Baik. mungkin keluar Baik, kita bisa. coba lagi ya Ibu. Iya. Oke. Nah, ini bicara soal bahasa isyarat ini, Bu Iya. Dian, dalam proses belajar mengajar di SLB. Seperti apa peran dan pentingnya bahasa isyarat ini, Bu? Seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa bahasa isyarat itu adalah hal yang dasar Mhm, atau yang fundamental bagi anak-anak tuli atau anak tunarungu bicara. mhm, Karena apa? Karena tidak apa bahasa isyarat itu tidak hanya sebagai komunikasi mereka, tapi bagaimana mereka juga akan tahu lebih banyak tentang bagaimana sosialnya, bagaimana mmm, jadi tidak hanya komunikasi sosial antar mereka, tapi mereka juga nanti akan paham bahwa di luar sana dunia itu lebih indah dari apa yang mereka alami mhm, dapatkan selama ini itu. mmm, Itu yang diharapkan kita. Karena kalau mereka tidak bisa, bagaimana mereka bisa tahu kalau di luar sana itu dunia itu lebih indah itu aja mhm, yang mungkin mhm, yang sebagai jembatan bahwa bahasa isyarat itu adalah jembatan mereka biar mereka tahu tentang banyak hal itu yang kita harapkan gitu. mhm. Kalau ingin belajar bahasa isyarat, kemana atau bagaimana nih Bu Dian? Bisa di sekolah, insya Allah di setiap lembaga sekolah di kami, Mhm, memang yang kami harapkan bahwa SLB itu yang kami harapkan itu adalah menjadi jujukan atau karena mungkin ya. Baik, eee, pentingnya bisa, tapi kami jalan mhm, oke, baik, kita akan jeda sejenak, setelah yang berikut ini saya segera kembali di Ngulik. Ngulik ya. Sumenep siang ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi ganggu skor aja? timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini baru enak. Tapi Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngulik Sumenep siang ini. Iya, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net, Hari Bahasa Isyarat Internasional 2025 diperingati pada 23 September dengan tema Tidak ada hak asasi manusia tanpa hak bahasa isyarat. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya bahasa isyarat dalam mewujudkan hak asasi manusia sepenuhnya bagi orang tuli. Dan saya kembali tersambung dengan Ibu RR Mardiana Hayati, Guru SLB Negeri Saronggi Sumenep. Kalau tadi via Zoom terkendala di konektivitas jaringan kami bersama beliau. Kali ini kita coba melalui telepon. Saya hubungi Ibu Dian. Baik, Ibu Dian sudah bisa bergabung lagi di Ngulik, Ibu? Iya. Baik. Iya. Barangkali volume suara Ibu Dian bisa dinaikkan sedikit ya. Baik. Bu Dian, dampak positif dari penggunaan bahasa isyarat bagi perkembangan akademik dan sosial siswa apa nih Bu? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa isyarat ini adalah sesuatu yang sangat fundamental begitu Ibu. Iya, betul. Iya. Ya, dampak positifnya apa Ibu dalam perkembangan akademik dan sosial dari siswa? Otomatis karena saya sampaikan tadi bahwa bahasa isyarat itu adalah sebuah yang fundamental atau yang dasar. Dengan mereka bisa memahami bahasa isyarat, otomatis mereka akan paham tentang banyak hal. Jadi nanti akademiknya juga mereka akan tahu, dari segi sosialnya juga mereka akan juga paham gitu. Karena bila tidak, keterbatasan mereka adalah di bahasa dan visualnya tidak bisa. Tapi dengan mereka memahami bahasa isyarat, insya Allah mereka akan bisa menerjemahkan apa yang ada dalam hati dan tubuh mereka itu secara langsung. Gitu. Oke. Iya. Kita tahu keterbatasan guru yang menguasai bahasa isyarat ya. Ini seperti apa untuk mengatasinya, Bu Dian? Yang kami harapkan seperti saya bilang di awal tadi itu, bahwa kita di SLB itu di Sumenep itu khususnya hanya ada 4 lembaga.
dan tidak semua guru yang ada di SLB itu lulusan dari pendidikan luar biasa. Yang saya tahu itu hanya yang lulusan PLB di sini itu hanya 7 orang insya Allah. Di Sumeneb? Selebihnya adalah dengan hanya mengikuti pelatihan dan diklat. Yang kami harapkan sebenarnya adalah peran serta pemerintah secara utuh. Bahwa misalnya dengan diberikan pelatihan, pendidikan khusus, tapi tidak hanya untuk ke kami, Mbak, tapi juga untuk di lebih luas, misalnya di pemerintah atau di lembaga. Karena apa? Karena anak-anak tuli itu kan tidak hanya untuk di sekolah saja. Mereka harus terjun ke masyarakat, gitu. Mereka harus berkomunikasi dengan yang lain. Kalau mungkin dengan di sekolah mereka bisa berhubungan dengan guru. Tapi bagaimana mereka misalnya mau keluar, gitu. Jadi dengan pemerintah memberikan akses kepada mereka, dengan misalnya juga bisa menjadikan kita sebagai guru sumber ya, atau sebagai jujukan, gitu. Atau dengan melibatkan langsung akademisi, dengan menghadirkan dari universitas yang ada tentang pembelajaran secara dasar itu bagaimana bahasa isyarat itu, Mbak. Oke, idealnya kalau dalam satu sekolah luar biasa itu ada berapa guru yang fasih dan mumpuni berbahasa isyarat, Bu Dian? Idealnya mungkin diharapkan kan memang guru itu paling tidak wali kelas itu tahu tentang pendidikan luar biasa, tahu tentang bahasa isyarat gitu. Itu idealnya, karena yang lain kan juga dengan guru mata pelajaran. Paling tidak di lembaga itu ya di tiap-tiap wali kelasnya itu paham lah bahasa isyarat, tahu untuk pembelajaran langsung ke anak tunarungu bicara. Karena kan tidak semua anak-anak tuli, tapi dengan berkebutuhan lain, tunanetra, tunagrahita, autis, tunadaksa. Gitu. Ada berapa kelas Ibu kalau di SLB Saronggi sendiri? Sekolah-sekolah yang ada? Enggak, di Ibu di sekolah Ibu ada berapa kelas? Oh, semua kelas ada. Kita dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Oh, begitu. Lengkap ya. Ketunaan juga lengkap. Guru PLB-nya alhamdulillah di kami ada 6. Dan guru mapelnya itu ada lengkap, olahraga, bahasa Inggris, matematika, agama itu juga ada lengkap di kami. Oke. Kalau ada, untuk alhamdulillah. Kalau untuk fasilitas pendukung pembelajaran bagi siswa tuli seperti apa Ibu selama ini? Itu fasilitas pendukung yang sebenarnya yang kami inginkan itu adalah pertama bahwa anak tunarungu bicara atau anak tuli itu kan dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran. Mungkin yang paling awal kami inginkan adalah deteksi dari dinas kesehatan atau puskesmas tentang sisa pendengaran yang mungkin ada di mereka. Gitu. Dengan menggunakan hearing aid. Alat bantu dengar, tapi yang bagus, karena kalau tidak bagus hanya sebentar sudah tidak bisa lagi dipakai itu. Iya, dengan media audiovisual itu ya, alat tempat itu bagaimana, jadi anak bisa langsung karena mereka tidak mendengar, hanya bisa melihat gambar dan membaca kita dengan bahasa isyarat maupun dengan oral ataupun gerak bibir gitu. Itu yang kita harapkan. Iya. Kalau untuk buku Ibu atau materi ajar yang ramah bahasa isyarat seperti apa sampai saat ini? Mohon maaf sampai hari ini itu buku-buku untuk anak tuli atau anak tunarungu itu hanya buku biasa. Jadi tidak ada panduan bahasa isyaratnya. Itu yang masih kita angankan ya sebagai guru PLB. Tidak ada buku hanya biasa. Otomatis kan berarti kami yang harus mengajarkan. Coba mungkin di buku itu juga ada panduan gambar bahasa isyarat. Gampang Mbak untuk mempelajari, tidak hanya tulisan saja. Ini panduannya nggak ada ya Ibu? Membaca. Kalau belum, nah kan
kan susah itu. Dengan gambar, dengan bantuan bahasa isyarat, insya Allah akan bisa lebih maksimal ke kami maupun mereka untuk bisa lebih belajar dengan lebih baik gitu. Oke, jadi upaya-upaya apa yang selama ini sudah dilakukan agar siswa tuli tidak terisolasi dalam belajar? Kan tadi sudah disampaikan bahwa sarana prasarananya memang kurang mendukung, buku-bukunya juga sama sekali tidak mendukung, tidak ada bahasa isyaratnya. Ini seperti apa Bu yang dilakukan supaya mereka tidak merasa terisolasi dalam belajar begitu Bu? Iya, kami guru sudah pasti dengan upaya mengajarkan kepada mereka tentang sistem bahasa isyarat yang sudah ada. Dengan cara itu, dengan apa yang sudah ada di kami, dengan media visual sederhana, gambar, dan bahasa isyarat secara langsung sesuai dengan buku yang sudah ada di kami. Itu yang kita ajarkan dengan oral, dengan gestur tubuh, itu mereka bisa menikmatinya itu. Jadi diupayakan sendiri oleh guru-guru pelajar ya Ibu ya, meskipun tanpa sarana dan prasarananya. Baik. Iya. Nah, baik kita tahu sangat penting melibatkan keluarga dan teman sebayanya barangkali dalam belajar bahasa isyarat. Selama ini yang sudah dilakukan seperti apa Ibu dalam melibatkan keluarga dan teman-teman sebaya? Biasanya untuk di kami, di sekolah kami, setiap kali kegiatan ada acara apa, orang tuanya kita undang. Bahwa pembelajaran kami itu seperti ini. Dan bagaimana mengajarkan, walaupun mungkin hanya hal dasar. Kalau belum, saya sampaikan di awal dari tadi, bagaimana bisa membaca gerak mulut kita itu, dan gestur tubuh kita. Karena hanya di situ mereka akan bisa paham. Kecuali mereka yang sudah bisa membaca, mereka akan membaca. Jadi dengan menunjukkan tulisan kita, mereka akan membaca. Gitu. Itu yang ada. Gitu. Jadi memang keterlibatan atau peran serta dari keluarga sudah maksimalkah selama ini dilakukan? Kita coba maksimalkan. Gitu. Jadi makanya ada ruang tempat untuk siswa dan guru, ada buku penyambung ya, buku untuk siswa misalnya ada masalah apa, mereka bisa menyampaikan ke kami. Insya Allah kami siap hadir bersama mereka. Terus kita pantau terus itu. Oke. Kalau selama ini sinergi antara SLB, sekolah umum dan masyarakat seperti apa Bu Dian? Nah itu ya tadi mungkin banyak di sekolah mulai mungkin dari TK, SD, SMP, SMA adalah sekolah inklusi. Ada anak-anak ABK juga yang masuk di dalamnya. Dan itu dilegalkan sama pemerintah dengan SK ya sudah pasti. Tapi yang kami tanyakan itu, apakah di lembaga-lembaga itu sudah ada GPK-nya? Apakah sudah ada guru pendamping khusus? Gitu. Karena bila tidak ada guru pendamping khusus, rasanya tidak mungkin guru mengatasi mereka yang sendirian. Apakah bisa guru mengajar, kemudian ada anak ABK, dan semuanya bisa berbicara misalnya karena sekarang adalah ranah bahasa isyarat? Tidak mungkin kan Mbak? Gitu. Jadi kalau tidak ada GPK-nya bagaimana? Sepertinya kan anak tuli itu yang harus memahami mereka. Tapi seharusnya kan mereka yang harus bisa memahami anak tuli, anak dengan tunarungu bicara. Perumpamaannya mungkin seperti sepatu sendal dan kaki. Bukan kaki, bukan sepatu yang ikut kaki ya. Bukan kaki yang ikut sepatu. Kaki itu adalah anak-anak yang tuli. Kalau kakinya tidak cukup, tidak ke sepatunya, apakah kaki dipotong? Tidak kan? Iya. Ya. Tapi bagaimana sepatu itu bisa ikut kaki? Jadi masyarakat yang normal, pemerintah, lembaga itu yang harusnya bisa memfasilitasi kami. Kami senang-senang saja misalnya kemudian ada anak-anak ABK diterima di sekolah normal.
Tapi apakah mereka benar-benar diberdayakan, benar-benar bisa maksimal? Mhm. Apakah tidak hanya sekedar mengisi data saja untuk pembengkakan siswa baru misalnya atau pembengkakan murid gitu. Mhm mhm mhm. Itu yang kita sayangkan. Jadi kerjasama mungkin dari dinas pendidikan atau cabang dinas provinsi ke kami itu bisa lebih maksimal gitu. Mhm. Yang Baik. benar Mhm. maksudnya benar-benar ada gitu. Mhm mhm. Kalau selama ini untuk pelatihan bahasa isyarat untuk guru dan tenaga kependidikan adakah, Bu Dian? Kalau kami di sekolah luar biasa memang sudah ada di dalam cabang dinas provinsi. Mmm. Pelatihannya itu ada di tingkat provinsi gitu. Mhm. Mhm. Hanya untuk ke kami. Tapi untuk ke sekolah reguler kami belum pernah sama sekali diundang. Belum, makanya saya bilang saya tidak tahu Mmm. apakah di sekolah reguler yang inklusi itu sudah ada GPK-nya itu. Mhm mhm. Mungkin kalau difasilitasi dinas pendidikan misalnya itu lebih baik mungkin itu yang kita Mmm. harapkan itu. Mhm. Oke. Dan untuk Iya. penyediaan penerjemah bahasa isyarat di sekolah maupun kegiatan pendidikan umum seperti apa, Bu Dian? Oh, kalau kami di lembaga di saya sendiri di Saronggi sudah ada timnya. Mhm. Misalnya kemudian diundang untuk kemana karena kita juga sudah MOU dengan rumah sakit, Mhm. pengadilan agama, pengadilan negeri itu dengan Bawaslu, KPU itu kita tinggal saja terjun ke di mana mereka akan membutuhkan kita untuk menjadi penterjemah. Mhm. Insya Allah Mmm. siap gitu, karena sudah dibuatkan Sudah ada itu. MOU-nya ya? Oke. Sudah ada MOU lengkap. Oke. Oke, baik. Menurut Iya, Bu Dian iya. sendiri untuk dukungan kebijakan pemerintah untuk memperkuat hak bahasa isyarat dalam dunia pendidikan apakah sudah maksimal selama ini, Bu? Mohon maaf menurut saya belum, Mbak, karena, Mhm. makanya kan saya bilang kami tidak pernah sama sekali dijadikan sebagai rujukan. Mhm. Apakah memang sudah benar ada? Itu yang kami belum tahu gitu, belum pernah. Mhm. Karena kan kasihan mereka. Mhm mhm. Mereka juga dalam undang-undang bahwa mereka sebagai bagian dari warga negara. Ada di Undang-Undang juga nomor 8 tahun 2023, Mhm nomor mhm. 2016 itu kan sudah ada juga, bahwa Mhm. anak disabilitas berhak mendapatkan pelayanan gitu. Itu, Oke. tapi ya belum. Kemarin saya itu kebetulan ikut di GUW dan Mhm. tentang pernikahan anak. Mhm. Kebetulan yang memberikan materi itu langsung kepala Kemenak. Mhm. Saya tanyakan, apakah di Kemenak itu sudah adanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Bagaimana pernikahan untuk anak-anak ABK? Mhm. Kaget kayak wasit itu sebagai kepala Kemenak. Mohon Mhm. maaf Bu, langsung minta maaf. Uh, Belum pernah terpikirkan di kami Bu gitu. Mhm. Bagaimana mereka bisa ikut pernikahan dengan benar? Kalau dari Kemenaknya saja tidak tahu bahwa mereka itu adalah mereka yang mempunyai kebutuhan khusus gitu. Mhm mhm. Alhamdulillah dari Kemdikbud sebagai kepala Kemenak itu langsung kemarin itu meminta nomor HP saya, semoga nanti bisa menjembatani mereka bahwa mereka juga sebagai warga negara dan berhak juga mendapatkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah pada Amin. akhirnya itu. Ya. Mhm. Baik. Iya. Terakhir Bu Dian, adakah hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan, Hari Bahasa Isyarat Internasional tahun ini? Dan barangkali juga sekaligus ada harapan-harapan dari Ibu sebagai pribadi dan juga sebagai pendamping, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, Ibu. Iya, terima kasih terakhir Mhm. bahwa mereka adalah anak-anak luar biasa, Mhm. anak-anak istimewa yang dihadirkan Allah untuk kita. Mhm. Untuk kita orang tua yang istimewa. Harapan kami yang pasti adalah bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi atau menjembatani mereka. Bahwa mereka adalah sebagai bagian dari warga negara Mhm. yang harus pemerintah rengkuh ya, rangkul bahwa mereka memang ada untuk kita semua itu. Harapan kami saya terakhir, semoga mereka tetap menjadi manusia yang tangguh, Mhm. mandiri, Iya. tanpa diskriminasi. Tidak termarginalkan sama sekali. Itu yang kita harapkan, Mbak. Baik. Iya. Baik.
Ya, baik. Terima kasih Ibu Dian. Kita tahu bahwa Hari Bahasa Internasional, Hari Bahasa Isyarat Internasional 2025 diperingati pada hari ini, 23 September, dan mengambil tema tidak ada hak asasi manusia tanpa hak bahasa isyarat. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya bahasa isyarat di dalam mewujudkan hak asasi manusia sepenuhnya bagi orang tuli. Dalam semangat ini, mari kita dukung pengakuan dan akses bahasa isyarat sebagai langkah menuju keadilan, kesetaraan, dan juga kemanusiaan. Mari kita rayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional dengan memberikan ruang, menjunjung pengakuan, dan hadir dalam bahasa yang mereka gunakan. Karena keadilan sejati dimulai saat kita mau belajar, melihat, dan berbicara dengan tangan yang penuh makna. Terima kasih Ibu Dian, Guru SLB Negeri Saronggi, hari ini telah mewarnai acara ngulik dalam Pekan Tuli Internasional. Salam untuk semua anak-anak hebat, luar biasa, berkebutuhan khusus yang istimewa, yang selalu dibersamai oleh Bu Dian sehari-hari. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Insya Allah lain kesempatan kita berjumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani. Ya, sama-sama Ibu. Terima Semoga kasih. bisa terus bersama dan Baik. membersamai kami. Amin, insya Allah. Baik. Ya, selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya akhiri ngulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Sumeneb siang ini.